Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Pradana dari kelas 11.5. Di sini saya akan menceritakan tentang perjuangan Muhammad Hatta. 12 Agustus tahun 1902, Muhammad Hatta, bapak pendiri sekaligus bapak proklamator kemerdekaan Indonesia, telah dilahirkan. Muhammad Hatta lahir di Sumatera Barat dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Soleha. Ayah Hatta merupakan ulama tersohor di Sumatera Barat. Sejak kecil Hatta sudah sangat erat dengan pendidikan, baik itu ajaran agama Islam hingga pendidikan formal. Hatta kecil termasuk anak yang sangat istimewa karena terpilih menjadi putra bangsa yang mendapatkan pendidikan formal untuk alam Belanda. Demi meningkatkan ilmu, Bung Hatta merantau ke Jakarta dan masuk ke sekolah setara SMA yakni Prince Hendrik School. Tahun 1921, Hatta melanjutkan studi di Handel Hoge School di Belanda. Di negara kincir angin ini, Muhammad Hatta masuk dalam organisasi kental politik Perhimpunan Indonesia. 9 tahun di Belanda, Hatta pulang dengan bekal buku ekonomi, perdagangan, dan ilmu doktoral di bidang hukum negara dan administratif. Satu momentum penting Hatta terjadi pada tahun 1926 ketika menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia. Hatta aktif menuliskan idenya terkait kemerdekaan Indonesia dan dianggap ancaman bagi pemerintahan kolonial Belanda. Tak mengherankan jika akhirnya Hatta harus diasingkan ke Papua. Kembali dari pengasingan, Hatta semakin bersemangat melanjutkan politiknya di bawah kedudukan Jepang dengan masuk dalam badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang menjadi cikal bakal berdirinya Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Setelah membaca naskah proklamasi bersama Soekarno, Hatta akhirnya resmi menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945. Awal menjabat menjadi wakil presiden, Hatta dibebani perekonomian yang bertumbuk, masalah 3 mata uang yang pada akhirnya ada inflasi yang membelit, sehingga pada tahun 1996 uang Republik Indonesia akhirnya diterbitkan. Pada tahun 1996, Bung Hatta resmi mengundurkan diri sebagai wakil presiden Indonesia. Bakal demokrasi terpimpinnya Soekarno menjadi salah satu puncak ketidakcocokan antara dua proklamator. Pasca pensiun dari dunia politik, Hatta lebih memilih mengabdikan diri sebagai pengajar sekaligus pembicara. Pada tahun 1980, Hatta harus menghembuskan napas terakhir di Jakarta. Jasanya akan terus dikenang sebagai pahlawan dan bapak ekonomi Indonesia.